Kami kan juga mendengar cerita yang ibunya Bapak ya Iya. hilang ya, itu bisa diceritakan Pak awal Ya, ceritanya seperti apa? awal ceritanya itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi bersama saya Uli dari channel Wisata Nusantara 77. Siang ini saya sudah bersama dengan Pak Topan dari Kampung Suru atau bisa disebut dengan Kampung Mati ya Pak, di daerah Ngawen, Gunung Kidul. Pak Topan, kami kan juga tadi mendengar dan sempat melihat ya Pak, mau ke daerah Kampung Mati. Mungkin bisa diceritakan Pak, kenapa kok bisa dikatakan sebagai Kampung Mati? Boleh diceritakan? gitu. Ya sebenarnya ya kalau malam itu ya takut nih, itu takut kalau malam. Kalau siang itu sebenarnya ada monyet ekor panjang itu banyak sekali. Kalau datang itu banyak sekali monyet-monyet itu. Terus ya seterusnya diminta dikasih itu bantuan itu pindah rumah itu susah. Pak Topan, awalnya di kampung tersebut atau yang disebut Kampung Mati itu ada berapa kakak Pak? Dan dulunya ya ada sekitar 23 kakak, kira-kira 23 kakak. 2 sampai 3 kakak. 23. Oh, 23 kakak. Iya. Nah, kemudian dari 23 itu saya mendengar kalau kemudian jadi sudah pada pindah kan ya Pak? Iya. Nah, berarti tinggal berapa Tinggal Pak? 3 kakak, 4 kakak. 4 kakak. Nah, kemudian kalau misalnya kehidupan di sana seperti apa Pak? Boleh diceritakan nggak? Hidupnya ya apa ya lumayan kosong, ada di atas gituan, mencari apa ya, mencari caranya kehidupannya itu jelas kasar dari atas itu loh. Kalau untuk listrik sendiri gimana Pak di sana? Listrik gantol, dulunya gantol. Gantol di Tetangga gitu aja. Nah, selain di sana juga kemudian apakah ada misalnya kendala-kendala, misalnya ada gangguan-gangguan dari hewan nanti itu? Ya enggak, cuma terpencil gitu aja, enggak ada gangguan. Kalau saya non sewu ini Pak mendengar bahwa sering di daerah tempat Bapak itu juga sering ada serangan monyet. Ya, itu gimana Pak, bisa ya, diceritakan? Ya, untuk itu nyerang ya ada dulunya, ada orang diserang itu ada, terus orang ngurusain apa itu buah-buahan ya, apa pisang atau ya segala macam tanam-tanaman sudah dirusak semua. Segala macam buah-buahan itu dirusak, pisang, tetela apa itu. Biasanya jam berapa Pak kalau monyetnya itu turun? Ya, enggak mesti pagi atau sore, ya sih enggak mesti, turunnya enggak mesti. Kalau di rumah itu siapa Pak yang sering mengalami serangan itu? Ya. Bapak mengalami sendiri? Belum. Belum. Dan takut, kalau orang laki-laki takut kena itu, menjadinya takut. Biasanya saya juga dengar berita bahwa monyet itu menyerang yang perempuan ya Pak ya? Ya, Itu gimana Pak? Ya, tahu-tahu ya nyerang bekos-bekos gitu, nyerang bekos-bekos gitu, menggacar-gacar gitu loh. Ibu pernah diserang? Ya belum, tapi digacar-gacar pernah. Gitu. Bapak non sewu, sehari-hari Bapak bekerja sebagai apa? Aktivitas Bapak? Ya, tani lah gitu. Tani. Ya, tani, buruh kalau ada yang nyuruh buruh gitu. Cukup nggak Pak untuk kehidupan sehari-hari? Kalau nggak cukup ya dicukup-cukupin. Nah, kira-kira mungkin dari pemirsa Wisata Nusantara mungkin harapan Bapak apa nih buat misalnya kedepannya, maksudnya terkait dengan mungkin ada bantuan atau bagaimana seperti itu? Pasrah lah kalau ini, saya pasrah gitu aja. Penting kasih kesehatan gitu aja. Yang penting sehat, selalu bersyukur yang nih cukup Pak. nggak cukup. Dulu kalau ada nggak ada cuma cari rumput saya gitu. Kalau ibu sendiri Pak? Sama. Kalau ada orang nyuruh ya buruh tani gitu. Oh, ibu juga buruh tani. Iya. Gitu. Nggih. Non sewu Bapak, kalau untuk pembangunan itu Bapak dapat
Bantuan dari mana, Pak? dari pemerintah. Dari pemerintah atau mungkin ada dari lembaga lain selain pemerintah, Ya, Bapak? ada. Ada. Bisa disebutkan, Pak? Bisa dari apa ya, Muhammadiyah. Oh, dari Muhammadiyah. Kalau untuk dana pemerintah sendiri sudah turun atau belum? Sudah semuanya sudah turun semua. Sudah turun semua. Ya, Kami kan juga mendengar cerita yang apa ibunya Iya. Bapak ya Iya. hilang ya, itu bisa diceritakan, Pak, awal Iya. ceritanya seperti apa? awal ceritanya itu ya saya tuh caranya buruh tanam tanam kacang. Meh Jumat meh mau Jumatan pulang, sampai rumah dikabari orang, nek ibumu katanya pergi gitulah, pergi. Selanjutnya saya cari, terus selanjutnya tidak ketemu itu gitu. Sudah berapa lama, Pak? Sewu? Akhir tahun 2019 ya. itu. Akhir. Mungkin tetangga-tetangga apakah ada yang mungkin lihat atau Nah, tetangga atau dulunya saya tahu tuh ambil kelapa mangga di sebelah itu tahunnya pergi itu ya tetangga itu memetik mangga itu. memetik mangga? Ya, Dan Ibu tidak ada kabar sama sekali sampai sekarang. belum ada terangnya, belum ada. Dan apakah mungkin non sewu ini Bapak, Ya. apakah ada kejadian-kejadian mistis atau seperti apa? Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Dan dari pihak desa apakah juga sudah membantu untuk mencari Wah, Ibu? sudah sekitar setengah bulan mencarinya. Dan belum ditemukan Belum juga. ditemukan. Oke. Bapak, apa ada pesan-pesan bagi YouTuber yang akan atau mungkin pengen berkunjung ke tempat Bapak? Monggo, Pak, Iya, silakan. kalau sekarang sudah cukup segini aja, udah nggak usah, saya nggak nerima, udah gitu aja. Oke. Ya. Pemirsa, bagi teman-teman YouTuber untuk saat ini mungkin sudah cukup ya bagi teman-teman YouTuber yang ingin meliput di Kampung Mati Ngawen Gunung Kidul ini. Tempatnya Pak Topan gitu. Tempatnya Pak Topan. Jadi sudah cukup. Pak Topan juga mengatakan bahwa sudah cukup gitu ya. Terima kasih. Matur nuwun, Pak Topan. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Dukuh Kampung Suruh nih Pak Ya. Ngawen Gunung Kidul. Non sewu, dengan Bapak siapa ini? Bapak Sugianto. Bapak Sugianto selaku Dukuh Kalau nggih. dia selaku Dukuh Suruh. Dukuh Suruh. Pak, tadi kan saya sudah sowan rumahnya Pak Topan. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana kehidupan dari Pak Topan tersebut. Ya, nah kalau sekarang ini ya sudah berbeda daripada yang ada di atas. Karena sudah ekonominya ya maju sedikit lah, nggak ada. Yo kalau di sana tuh dulunya ya minim, sekarang udah sedikit sekitar ya 25% lah. Nah, begitu Iya. kehidupan di sini. Iya. Kalau Jepang gitu dah. Kalau saya mendengar kalau dulu itu ada sebutan Kampung Mati ya Pak ya. Ya, katanya dulu enggak, itu jadinya enggak kampung mati ya, cuma Nah, kok bisa kata-kata muncul, orang ya? itu loh, Oh, kata-kata iya, orang iya. itu kampung mati lah kan sudah tidak ada penghuninya, jadi kampung mati. Iya, dulu waktu Dulu tinggal wak- berapa? Pak? Kalau dulu zamannya saya masih kecil itu ada 25 kakak. 25 kakak. Nah, 25 kakak ya lambat laun itu baru turun ada yang meninggal baru sekarang masih 4 orang. Nah, 4 orang itu ditarik medun, tarik turun, yaitu sama Pak Narno, Pak Topan, Pak Edi, yang masih satu Pak Mulyono itu masih satu. Oh, Pak Mulyono. Oh, Pak Mulyono masih satu. Mas- Ada di sana, di Oh. dekat apa ya, batu. Kamu naik kau lewat, kamu kan ada batu yang di tengah-tengahnya jalan. besar itu, ya, nggih. jalan. Sebelumnya batu itu sudah. Bawah tadi. Oh iya iya. Nah, di sebelahnya itu aku. Hmm,
Nah, kemudian Pak, ini saya ingin tanya, tadi kan Bapak ngendiko kehidupan Pak Taufan tadi sudah lebih baik sedikit ya Pak ya, Ya. meningkat sedikit. Nah, terkait dengan bantuan-bantuan itu bagaimana Pak? Apakah Pak Taufan juga mendapatkan bantuan-bantuan dari dari pemerintah? Ya kalau Pak Taufan itu ya ada bantuan dari pemerintah. Ya itu yang dimaksud pindah rumah itu kan ada pindah rumah itu untuk bantuan sekitar 30 juta untuk bangun rumah pindah ke bawah. Nah itu sudah terlaksana. Nah sekarang tahun 2024 ini ada ya istilahnya sembako lah dari UVCC itu ketahanan UVCC. pangan. Oh, Ketahanan iya. pangan itu loh itu Iya. ya dapat cuma 6 bulan. Ya, bantuan dari pemerintah itu cuma beras CCV itu 6 bulan. Tiap bulannya ada. Tiap bulan ada nggih. Kalau terkait yang cerita soal ibunya Pak Taufan yang hilang tuh kados pundi ya Pak? Ya ceritanya gini, itu harinya hari Jumat, itu saya petok itu ada di barat rumah, itu saya jagungan jam 9 pagi. Nah sudah itu saya pulang cari makanan, saya balik sudah nggak ada. Jam 12 bar Jumatan itu keluarga Bapak Taufan mencari tidak ada. Tidak ada, terus dicari sampai ke Wonosati tidak ada. Nah jam jam 6 sore itu saya mengumpulkan warga untuk mencari Mbah Margiem. Nah itu terus dicari kan nggak ketemu, sampai mengeluarkan dari tim SAR Banas dari Wonosari, Bantul, Jogja, Solo, itu semua datang cari dalam jarak 1 minggu. Nah dalam 1 minggu itu kan jenenge relawan kan nggak bawa apa-apa. Ini siap sedia, ada ya dapur umum buat sendiri. Itu dari relawan warga Padukuhan Suru. Terus dicari, udah 1 minggu tim SAR-nya itu sudah berhenti. Nah, sampai sekarang terus ya kita kan cari-cari, ada kalau ke hutan cari apa, nggak ada yang ketemu sampai sekarang, sudah 4 tahun lebih. Untuk kan kalau itu berarti selama seminggu ya Pak, Ya, pencarian itu ya ya. pencarian seminggu. Nah kan selama seminggu itu kan pasti ada melibatkan tim SAR dan lain-lain itu semua dari yang tadi Bapak sebut ya, dari berbagai wilayah tadi itu ada, pasti kan butuh biaya ya Pak. Iya betul. Nah itu gimana Pak? Itu saya sendiri hari yang pertama, yang kedua saya minta bantuan dari emas saya dari Kalimantan, itu cuma 500. Terus ada bantuan. Hari kelima itu baru tim SAR membutuhkan dapur umum. Nah itu kurang udah, baru itu langsung 1 hari 6 hari langsung ditutup. Soalnya kalau tim SAR bicara 3 hari nggak ketemu, kalau sudah jadi mayat sudah bau, itu sudah ada, gitu Manda. Berarti selama proses pencarian itu sama sekali tidak ketemu? Tidak ada temu, tidak ada jejak yang sampai mengedukan dari anjing pelacak dari Jogja, itu yang nggak ketemu. Sama sekali nggak ada jejaknya Pak? Nggak ada jejak, sedikit pun. Apakah mungkin ada waktu itu ada saksi mata yang lihat ibu misalnya waktu ke Sapin lah atau lagi? Saya sendiri yang Bapak lihat. yang Iya, saya sendiri lihat jagungan sama ini nih. Mau kemana Mbah? Mau cari rumput untuk pakan kambing itu. Nah saya kan langsung saya ke selatan lihat pelem. Saya balik ke situ, sudah nggak ada. Saya tanyai dari orang mana ya, Karanganyar, yang nebas pelem itu kurang orang Karanganyar. Karanganyar itu
datang, di mana sih Mbak? Mau ke barat itu. Nah, saya lacak ke barat udah nggak ada. Nah, cuma sekilas saja. Oh, iya. Mati itu. Pak, apakah pernah mencoba dengan metode yang lain, misalnya tanya orang pinter lah atau gimana secara itu? Itu sudah beberapa. Dari dalam 2 hari itu sudah ada indigo dari Solo, dari Merapi, dari Wonogiri itu sudah banyak. Kesini kedatangan sini, tinyakan dia itu ya masih, tapi dia mau mau ambil orang itu nggak bisa, ditutupi cuma ada peteng gitu loh. Jadi nggak tahu arahnya mana, saya harus ke sana terus lah. Ada orang yang pintar lagi, itu sudah masih ada di belakang rumah, dekatnya di belakang rumah itu ada di tempat batu besar gitu loh. Itu ada rumah itu. Nah, sampai sekarang itu dia masih itu ya orang yang pintar ya mengatakan itu masih ada di tempat itu. Berarti dari pihak warga sudah mencoba untuk dengan berbagai cara, bahkan sampai mengundang orang pintar untuk mencari, dan ibu itu sebenarnya masih ada. Cuman tidak bisa dikeluarkan tidak bisa dikeluarkan. Tapi mohon maaf Pak, berarti Nun Sewu ini Pak, saya pengen tahu di Kampung Mati sendiri itu memang agak cukup mistis gitu. Mistisnya gimana Pak? Mistisnya ya itu akan ada orang yang dulunya orang yang hilang. Hilangnya itu gimana ya? Orangnya itu stres, kayak pergi dari situ. Kayak yang kedua ya ini Mbah Margim itu tadi. Tapi kebanyakan mistik itu banyak. Kalau orang pintar di situ itu keraton. Oh, ada keraton. Iya, itu gapura masuk gapura keraton. Dan ini keraton ini nggak tahu keraton apa ya, nggak tahu. Saya orang awam nggak tahu. Nah, kalau orang yang pintar-pintar dalam gaib itu dia cerita itu adalah keraton, gapura keraton. Tapi non sewu Pak, yang warga di situ pernah digangguin nggak Pak? Dalam artian mungkin ada dilempar atau apa kayak gitu? Nggak ada. Itu cuma disayang, malahan disayang, nggak ada yang enggak. Kalau orang luar yang datang ke situ? Ya biasa, cuma ya itu cara wonge kula nuwun. Kula nuwun nggak apa-apa. Ya kecuali nek enggak iki cuma dibingungkan. Oh, kayak diblusuk-blusuk gitu Pak. Gitu. Oke. Ya, matur nuwun Bapak untuk semua keterangannya, sehat selalu. Amin. Matur nuwun. Pemirsa, sekian perjalanan kita hari ini di Kampung Mati, Ngawen, Gunung Kidul. Saksikan perjalanan kami berikutnya selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu.